Jadi ini kan kalau kita boleh mengatakan kita ini sudah sampai pada model penderitaan yang kafah. Sudah, yang sudah utuh, menyeluruh, komprehensif begitu dan parah gitu. Sudah, aduh ya Allah, apa yang kita perlu butuh nabi lagi atau bagaimana? Kira-kira begitu. Ya Jadi itulah terakhir bahasa kita. ya tiba-tiba Prabowo bilang makar. Makar. Sama Antek asik. Wah, ini sulit Padahal keadaan. ini kan program kerja Prabowo sendiri, maka MBG Mas. Iya, Makar bergizi gratis. Oke guys, welcome back to our YouTube channel. Selamat datang kembali di Bongkar Pasang Project. Saya sekarang bersama selaku Mas pimpinan Kadim revolusi. ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke. Kira-kira bagaimana suasana kebatinan Nabi Muhammad waktu perang Badar dulu? Waduh, berat ini ya. Ini seandainya kalau Nabi Muhammad ada di sini mungkin dia sudah pimpin kita pergi revolusi bakar gedung DPR. Wih, berat. Nanti kayak Nepal ini kita. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Mas. Ya. Boleh. Ngobrol santai. Sudah lama juga kan? Lama juga ini kan para apa namanya? Penggawa-penggawa, pengangguran. Tidak ada kerjaan. Sudah ada waktu luang lah ya. Sudah ada waktu luang untuk berbagi. Berbagi apa ini? Jokes politik. Oh, jokes politik. Jokes politik. Oke. Kita mulai dari mana ini? Suasana kebatinan Nabi Muhammad waktu perang. Oh iya, oke. Tidak. Itu obrolan jam 12 malam ke atas kan. Ini masih sore juga. Nah, oke. Kita mulai dengan pembahasan. Ini terlalu Mas. Terlalu formal itu pembahasan, cara berpikir, kayak makalah aja. Kayak kita menulis jurnal ya. Iya. Bagaimana Mas melihat soal perilaku pejabat, menteri, DPR yang kurang ajar ini pada rakyatnya? Nah, gimana Mas melihat ini? Banyak. Sebenarnya kelakuan dari para pejabatnya, ya mau itu pejabat legislatif, eksekutif atau apapun itulah sebutannya ya. Rumit banget sebutannya, rumit juga kan? Betul. Nah, ini kan sebenarnya akumulasi, apalagi demonstrasi kemarin itu kan cuman bukan cuman ya. Apa dia itu ujung aja. Jadi barang ini kan sudah lama penderitaan. Betul. Orang itu kan sudah capek dengan penderitaan, capek dengan kebohongan, capek dengan kekerasan. Penindasan terjadi di hampir setiap daerah, terakumulasilah kemarahan yang mengendap itu di saat kabinet merah putih ya. Kabinet merah putih dibawa menteri-menterinya yang makin hari makin ngawur. Betul. Ditambah lagi orang-orang partai yang di legislatif juga ngawur-ngawur. Nah, muncullah gejolak itu. Jadi itu jangan dilihat bahwa upaya untuk mengkritik ya, upaya gerakan perlawanan itu hanya karena kemarahan. Betul. Nah, tapi ada akumulasi lain. Jadi ya anggota dewan itu kan cuman ini sulit juga, mereka ini kan merepresentasikan apa yang sebenarnya ada dan hidup di dalam imajinasi mereka, dialog-dialog ya isinya memang begitu itu. Betul. Isinya cuman ya itu. Jadi kalau kita melihat ucapan mereka, misalnya Fadlizon misalnya. Fadlizon ini kan aktivis dakwah. Ya memang dari dulu hidupnya ya begitu itu ya. Begitu itu maksudnya gimana? Ya, apa-apa, spill aja. Dibiayai dari forum-forum dakwah itu. Oh iya. Jadi kalau mentalitasnya adalah mentalitas penjilat, memang sejak dulu demikian. Sejak dulu demikian. Nah, itu kan jadi ada, saya lupa ucapannya. Jadi ketika orang itu diberi kekuasaan, betul. Nah, akan muncul sifat yang sebenarnya, mentalitas yang sebenarnya. Ternyata sifatnya begitu. Menjilat segala macam, menetapkan siapa jadi koperasi itu, padahal kan bukan dia. Padahal kan harusnya Muhammad Hatta. Kemudian ulang tahun Prabowo dilekatkan dengan hari kebudayaan apa segala macam. Ngawur sekali. Ditambah lagi dengan anggota-anggota legislatif yang
sama-sama kurang ajar Iya, juga kan. sama-sama kurang ajar, tidak punya empati, Empati. terhadap apa penderitaan yang dialami masyarakatnya, dialami rakyat banyak. Betul betul. Nah, ini juga jadi catatan yang demikian rumit ya. Betul. Proses penyelesaiannya ya. Tidak ada jalan lain selain bakar gedung itu. Saya pikir itu cuman tidak tidak ada jalan lain. Apa? Kita tidak punya bahasa bahasa lain ya, bahasa Bener. politik selain kemarahan membakar gedung itu. Sudah tidak ada. Kita semua bahasa itu sudah diambil oleh penguasa. Oh, Dan tidak ada bahasa lain yang kita punya selain yang itu. selain perlawanan. Ya, selain perlawanan, melakukan pemberontakan. Kalau tidak dengan begitu, kita tidak akan mendapatkan atensi Dan tidak didengar. Iya, dan tidak bakal didengar. Iya, kita bisa lihat banyak contoh lah aksi-aksi yang damai-damai itu kan tidak pernah didengar. Nah, oke. Selanjutnya Mas, ini saya lumayan berpikir agak Tapi mendalam. ini saya tidak diwawancarai sebagai ini ya, sebagai pengamat politik, tidak. Ya, ngobrol aja. Ngobrol aja kita. Iya. Masalah ini, fenomena diskoneksi antara pemimpin, baik yang legislatif ataupun yang eksekutif ini, dengan rakyatnya. Tidak nyambung nih. Aspirasi yang dibawa ataupun tindak tanduk mereka ketika memegang amanah dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Mereka yaitu diskoneksi, ada keterputusan hubungan. Sehingga habis pencoblosan mereka terpilih misal merasa tidak ada proses pertanggungjawaban yang harus saya berikan kepada rakyatnya. Kalau bahasa akademisnya akuntabilitas lah dan lain-lain. Tapi ini kan pakai yang populis saja, maksudnya tidak nyambung loh mereka gitu. Tidak nyambung lah mereka dengan kita, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Khususnya yang legislatif dalam hal ini ya yang kita soroti. Bagaimana harusnya mewakilkan konstituennya. Tetapi fakta menunjukkan tidak demikian. Berbanding terbalik Nah, dengan tanggung jawab ininya, konstitusinya. Apa yang kira-kira yang melatar belakangi sehingga terjadi demikian ya? Sebenarnya anggota-anggota dewan ini kan tidak punya otak semua. Isinya kosong aja sudah ke kepala. Begitu ya? Kosong aja ya. Jadi mereka itu ke gedung-gedung yang gedung parlemen itu ya tujuannya cuma duit. Jadi di dalam kepala mereka bagaimana agar mengakumulasi duit ini sehingga setelah selesai menjabat, selain dana pensiun ada dana lain untuk menjaga agar kelompok politik mereka ini berkembang besar dan putaran kekuasaan itu hanya di lingkaran mereka aja. Nah memang sejak awal sejak awal itu memang ada semacam pembatasan akses terhadap keterwakilan, teman. Jadi seolah-olah kita ini memilih, tapi sebenarnya tidak dikasih pilihan. Iya, tidak dikasih pilihan. Jadi seolah-olah kita ini memilih anggota atau memilih wakil yang mewakili kita, tapi sebenarnya secara substansi itu tidak. Kita sama sekali tidak diberi pilihan. Makanya saya tidak pernah coblos, golput terus kan. Karena memang sejak awal kita tidak dikasih pilihan. Nah, sehingga keterwakilan itu wajar dia berbanding terbalik sama tanggung jawab konstituennya atau tanggung jawab konstitusinya. Ya karena memang sejak awal calon-calon ini tidak lahir dari pendidikan politik di partai. Tetapi lahir dari yang pertama, dia keluarga konglo atau bukan. Yang kedua, dia kelompok yai atau bukan. Betul. Yang ketiga, dia punya basis popularitas yang kuat atau tidak. Nah, itu cuma 3 itu. Nah, sehingga keterwakilan legislatif itu bukan lagi sudah keterwakilan suara atau keterwakilan penderitaan atau keterwakilan ketertindasan lagi. Tapi sudah keterwakilan, yaitu keterwakilan kelompok-kelompok tadi, ketiga kelompok itu yang menjadi catatan sebenarnya. Kenapa keadaan ini demikian itu karena sejak awal itu begitu. Makanya tidak heran kalau ada narasi yang naik yaitu bubarkan DPR, kan orang sudah capek. Nah, makanya narasi itu menjadi masuk akal. Ada yang koin bahwa itu tinjauan akademis, tidak, bukan itu soalnya, tapi orang sudah
capek dengan bentuk ekspresi bentuk dari ekspresi. masyarakat Jadi ya. tagline bubarkan DPR itu ekspresi Harusnya aja. sadar toh. Iya, tapi malah dituduh tidak akademis, dituduh ini kan kacau. Dituduh tolol dan semacamnya. Itulah Nah, makanya. itu mereka tidak nyambung itu kan? Iya, Nggak nyambung ya makanya itu dengan betul tadi ada semacam keterputusan ini ya, keterputusan hubungan. keterputusan apa jiwa ya antara rakyat dan yang mewakili rakyat. Mereka ini kan sebenarnya mewakili tapi bertindak seolah-olah apa namanya menjadi otonom, menjadi apa sih istilahnya, Apa? menjadi sendirilah, Iya. tidak berbasis kepada apa yang dialami oleh masyarakat. Nah itu juga jadi soal Dan PR ya bangsa ke depan lah ya Mas ya. Iya, itu menjadi sulit kita Rumit. menangkap perjalanan persoalan ini itu menjadi rumit karena itu memang sejak awal positioning kita sebagai rakyat biasa itu memang tidak diberi pilihan, jadi mau legislatif maupun eksekutif. Jadi tidak ada pilihan sudah. Nah nanti legislatif eksekutif melahirkan lembaga penunjukan ya hakim-hakim itu lebih penuh dengan intrik-intrik politik kan. Betul ada transaksi ini ya di belakang. Iya. Nah makanya itu, apalagi pemilihan menteri itu kan awalnya disampaikan bahwa ini based to capability, tapi kan ternyata zakan kabinet, zakan kabinet itu ya based to capability dan sebagainya, tapi kan ujung-ujungnya ngaur semua menteri-menteri ya, secara mayoritas menteri pendidikan. Coba kita cek ini, kita cek pelan-pelan ya. Kalau bilang zakan kemudian apa meritokrasi dan lain-lain, ya. Pak bisa dicek itu berapa orang Gerindra di sana, berapa orang Golkar di sana, ya kan begitu kan? Iya. Dan mereka mendominasi di dalam kan begitu. Nah kemudian semisal ada pergantian menteri yang terbaru ini, mau diganti orangnya Golkar kok. Iya sama aja. Iya artinya itu bagian dari koalisi pemenangan dulu yang tetap direkrut dan lain semacamnya. Makanya ada yang menarik ini. Jadi kita ini kan berada di dalam situasi yang dilematis sekali ya. Jadi kita bergeser dari modeling. Jadi ini kan kalau kita boleh mengatakan kita ini sudah sampai pada model penderitaan yang kafah. Yang sudah utuh, menyeluruh, komprehensif begitu dan parah gitu. Sudah aduh ya Allah, apa yang kita perlu butuh nabi lagi atau bagaimana kira-kira begitu. jadi kita mengalami dilematis itu di sini maksud saya itu. Masa kita harus nunggu Ratu Adil kan mungkin juga. Aduh. Jadi kita dari periodisasinya Prabowo periodisasi Jokowi dulu. Ya, hidup Jokowi ya. Hidup Jokowi. Jadi modeling dari politik dinasti betul ditopang oleh oligarki keluarga itu ya. Jadi sirkulasi kekuatan ekonomi politik yang dikuasai oleh segelintir elit. Begini Mas, berarti pembahasan yang kita bahas sekarang hari ini, saat ini maksudnya, ini tidak semerta-merta terjadi hanya saat ini dan detik ini, tetapi ini kontinuitas keberlanjutan betul. Makanya dari Jokowi itu hidup Jokowi lanjutkan. Ya makanya kan ini penderitaan yang saya bilang tadi, penderitaan yang sudah mencapai kafah itu sudah dalam taraf sudah utuh lah. Jadi dari politik dinasti yang ditopang oleh kelompok-kelompok keluarga, pergilah dia kepada situasi di mana sekarang ini dikenal dengan politik militeristik. Nah ini kan bahaya nih kan. Nah, karena yang pertama ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah Prabowo sudah rezimnya di bawah rezim Prabowo ini sudah menempatkan militer-militer aktif itu di untuk mengontrol di ranah-ranah sipil ya. Jadi ruang civil society itu, supremasi sipil itu benar-benar sudah kita mengatakan sudah 70-80% sudah terancam. Ya, ini kalau dibiarkan selama bertahun-tahun ke depan, berpotensi new orba. Jadi orde baru yang paling baru. Nah itu yang tidak dilihat. Padahal dasarnya kan di situ. Makanya kita mengalami dilema kan. Dari modeling politik dinasti bergeser lagi ke politik diperkuat lagi oleh politik militeristik itu. Sehingga penderitaan kita menjadi kafah. Mau melawan ditodong senjata, memberontak dikit dipanggil polisi dan seterusnya dan seterusnya. Ini penggabungan kekuatan sehingga membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi.
Hanya bisa ngonten ini sekarang ini, Itu tidak bisa pun- melakukan revolusi ini. Itu pun saya khawatir juga habis ini Mas ini dipanggil. Nah itulah masalahnya. Kalau dipanggil ya ada lah, makanya kita upload dulu toh. Iya, sebelum jadi orang tahu lah apa yang kita ingin kita gaungkan gitu kan, betul, kira-kira. betul, betul. Nah makanya itu menurut antum bagaimana, antum selaku pimpinan revolusi di ini ya, di Indonesia ini ya, soal perwakilan pimpinan revolusi lah. Pimpinan revolusi kan ada banyak. Nah salah satunya kan antum. Nah menurut pandangan antum melihat pergeseran dilematis itu bagaimana? Jadi misalnya ada tuduhan bahwa ini agenda kemarin itu untuk menggulingkan Prabowo agar Gibran naik jadi posisi presiden. Betul. Misalnya. Nah, tuduhan-tuduhan semacam itu tuh melihat, padahal kan sama, dilematis saja kan. Iya. Jadi ada politik dinasti, ada politik militeristik. Betul. Nah, itu. Jadi orang menganggap bahwa gejolak hari ini hanya pertarungan dua kelompok itu, politik dinasti dan politik militeristik gitu kan. Tapi kan sebenarnya pendasarannya adalah ya penderitaan yang lama itu, yang bertahun-tahun kita mengalami itu, sehingga kita kehilangan bahasa untuk menyampaikan apa yang kita derita itu ya, akhirnya terputuslah melalui pembakaran itu. Betul. Ya itulah jadi, terakhir bahasa kita. Ya tiba-tiba Prabowo bilang makar. Antek asik. Wah, ini sulit keadaan. Ini kan program kerja Prabowo sendiri, maka MBG Mas. Iya, makar bergizi gratis. Nah, menurut kamu bagaimana itu pergeseran itu atau tuduhan-tuduhan itu? Sebenarnya tuduhan-tuduhan itu tuduhan kan dibayar ya, dibayar apa itu bahaya. Dibayar kita ngopi aja masih ngutang. Iya, masa dibayar apa? Ngopi kita kan bukan hanya Red Velvet dan Matcha ini, harusnya kalau memang benar-benar dibayar ya. Kembali ke yang tadi sebenarnya, ini kan akumulasi seperti apa yang Mas sampaikan. Kebobrokan elit, kemudian keterputusan keterwakilan antara pemimpin dan rakyatnya. Sebenarnya ada bahasa yang lebih tepat, Mas. Mereka bukan pemimpin sebenarnya, tapi penyelenggara negara. Kalau dikatakan pemimpin, kadang mereka seolah-olah. Seolah-olah bisa ini ya dengan otoritasnya. Betul. Padahal mereka penyelenggara negara yang harus melakukan public service dengan baik, pelayanan publik dan lain-lain. Iya betul. Pembantu ya. Iya pembantu lah. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun. Prabowo kamu itu buruh 5 tahun. Begitu harusnya kan? Begitupun Jokowi 10 tahun kemarin. 10 tahun buruh, lumayan juga dia. Iya, lumayan akut lah. Sekarang ganti anaknya. Ini sulit keadaan. Berubah wajah begitu. Nah, perihal politik dinasti dan lain halnya, ini kita bicara proses ya, bagaimana proses kepemimpinan yang lahir yang kotor sehingga melahirkan pemimpin yang demikian. Nah, ada banyak problem ya, multidimensional sebenarnya bicara perihal ini. Cuman saya ingin menyoroti soal mentalitas kita sebagai bangsa, baik elit ataupun rakyatnya sendiri. Mas, sampai hari ini kita masih sering ya sering menemukan, bahkan itu menjadi penyakit yang akut yang namanya pembiruan darah. Ya, pembiruan darah. Pembiruan darah itu gimana? Turunan dari feodalisme sebenarnya. Orang biasa yang shifting kemudian berubah nasib menjadi elit misal, itu berkelanjutan pada apa? Pada proses jilat menjilat. Karena saya elit, Jokowi yang awal mulanya dianggap rakyat biasa menjadi elit, kemudian berlanjut pada anaknya yang dihormati secara berlebihan, dikasih akses secara berlebihan, pembiruan darah. Itu yang masih menjadi penyakit yang akut kita sebagai bangsa. Sampai disebut nabi baru. Sampai disebut apa namanya? Cocoklah sifat nabi menjadi nabi dan semacamnya. Itu kan pembiruan darah lah ya. Iya. Sehingga Jokowi makin leluasa lah untuk melakukan ekspansi kekuasaan di lingkaran keluarganya dan kelompok-kelompoknya. Gibran makin dapat banyak tempat, hukum tidak memadai hukumnya yang dirubah dan lain semacamnya. Ketemulah dengan Prabowo yang memang sejak lama mengidam-idamkan ini kekuasaan ini untuk membersihkan nama baiknya dan nama baik keluarganya. Ya, dan mertuanya. Nah, makanya hati-hati habis ini jangan sampai Soeharto didaulat menjadi pahlawan nasional. Gawat betul. Nah, di sisi lain Prabowo karena mengidamkan sudah jauh-jauh hari, maka dia melakukan berbagai
konsensus konsensus bersama politik, Jokowi, ya. karena masih dianggap pembiruan darah itu masih kental, Gibran masih dianggap memiliki komoditas yang besar berdasarkan Jokowi, maka berkelindanlah mereka. Nah, di sisi lain Prabowo memiliki sifat leadership tersendiri, militeristik dan lain semacamnya tadi itu. Nah, Prabowo menang, didaulat jadi presiden, memang masih dibawa Gibran. Nah, hari ini beberapa pengamat juga mengatakan ada upaya dari Prabowo untuk melepaskan ini ya, melepaskan Gibran, diri dari apa namanya? Dari kaitan politik dengan Jokowi. Iya. Tetapi masalahnya hari ini kita dilematis itu tadi. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya di tengah situasi yang demikian diperlukan rakyat yang cerdas, kemudian sadar terhadap apa? Haknya menjadi warga negara. Dia berhak memprotes, kemudian melakukan propaganda untuk apa nih? Penyadaran itu. Ya. Nah, agar apa? Kong kali kong elit ini tidak terus berkelanjutan dan berkembang. Iya. Nah, makanya perlu kemarin itu apa nih? Kayak protes sampai pembakaran segala macam, kemudian pembubaran DPR karena apa? Sebagai warning bahwa cukup dan harus dihentikan praktek politik yang demikian baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, itu Mas yang terjadi hari-hari ini di tengah situasi ekonomi politik kita. Nah, selanjutnya saya dulu yang nanya. Oh ya begitu. Oke. Ngeliat ini ada intel tembak kita sniper. Nah, kira-kira bagaimana Mas di tengah situasi yang tadi itu? Satu, peralihan dari politik kekeluargaan, nepotis, kemudian oligarki, kemudian beralih pada new orba politik apa namanya? Militeristik. Itu maksud saya. Kalau dibiarkan terus-menerus, tidak ada proses penyadaran, edukasi, kemudian daya tekan ke atas lah ya dari masyarakat ini. Kalau elit-elit dibiarkan terus melakukan praktek politik yang demikian, kira-kira apa yang bakal terjadi? Apa yang akan kita hadapi, yang akan terjadi ke depan ini, Mas? Kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, narasi yang selalu digaungkan itu kan stabilitas dan keamanan narasi stabilitas dan keamanan. Nah ini kan gaya-gayanya kan sangat orde baru sekali, sangat orde baru. Kelihatan Soeharto model Soeharto itu. Gimana kira-kira? Gaya-gaya stabilitas dan keamanan, narasi stabilitas dan keamanan ini kan dia mengarahkan kalau waktu itu kan orang dilarang protes karena ada upaya pembangunan pembangunan sehingga butuh ada stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Betul. Sehingga mulailah pembatasan itu kan. Tapi kan kamu dikasih 1 juta tapi kamu hidup dalam penjara ini kan sulit juga. Atau kamu dikasih 1 juta tapi keluargamu dibunuh ini kan juga. Kita dikasih kenyang tetapi tidak dikasih kebebasan. Iya, jadi anak-anaknya dikasih makan siang gratis tapi orang-orang tuanya di PHK. Ini kan sulit. Jadi ini kan bukan jalan keluar sebenarnya, bukan jalan keluar. Jadi berarti kalau begitu lebih hebat Pegadaian, Mas. Menyelesaikan masalah tanpa apa? Kalau Prabowo menyelesaikan masalah nambah masalah baru. Kacau barang ini. Jadi ini kalau dibiarkan terus-menerus, kita akan sampai pada titik di mana seperti zaman era kepemimpinan Soeharto dan bahkan bisa berpotensi lebih parah. Karena apa? Karena banyak kelompok aktivis yang turut mendukung. Banyak intelektual muslim yang turut mendukung. Banyak yang jadi penjilat. Cendekiawan yang turut mendukung. Misalnya kemarin gejolak gerakan rakyat di bawah ini kan, gejolak grassroots ini kan, gerakan grassroots yang sampai mendapatkan atensi yang luar biasa dari pusat kan. Nah itu kan mulailah dikumpulkan kelompok-kelompok agama, mulai dikumpulkan agen-agen fatwa ini, mulai dikumpulkan kelompok-kelompok preman yang dimiliki oleh partai dan seterusnya. Kelompok-kelompok ini dibuat untuk menghadang upaya untuk melakukan gerakan ini ya, gerakan pemberontakan terus-menerus. Bahkan
Ta- tapi kan tidak menyadari bahwa tanpa pemberontakan itu atensi itu tidak mungkin ada kan? Betul. Berarti proses penjinakan kemarin ya? Ya, proses penjinakan. Nah, ini kalau dibiarkan terus, makanya tadi bahwa ini berpotensi lebih parah dari Orde Baru apabila dibiarkan, karena itu tadi. Karena semua kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok yang kita anggap punya keberpihakan secara pemikiran, itu juga turut mendukung upaya upaya pembatasan terhadap gerakan rakyat yang sudah hampir menuju kepada keadaan di mana bahwa situasi ini, bahwa kekerasan itu, bahwa pemberontakan itu, bahwa pengerusakan itu tidak hanya dilakukan oleh negara, bukan hanya dimiliki oleh negara, rakyat juga bisa. Nah, itu upaya pembatasan itu. Nah, itu kan sudah dihadang melalui penjinakan itu ya. Penjinakan demi penjinakan itu kan. Ya kita tahu sendiri lah, beberapa lokasi aksi kan semua organisasi-organisasi, semua kelompok-kelompok, aliansi-aliansi, jaringan-jaringan aktivis itu kan mulai dihantam secara fisik, dihantam melalui serangan secara psikologis dan seterusnya itu kan. Sehingga orang takut untuk turun lagi. Orang ada kekhawatiran. Nah, ini juga jadi catatan. Makanya kalau dibiarkan ini terus, yaitu kita akan kembali lagi mengulang sejarah di zaman Orba itu, dan bahkan berpotensi lebih parah. Kan hari ini kan militer-militer masuk di hampir semua tempat, orang biasa aja. Sekretaris kabinet militer aktif biasa aja. Di beberapa tempat militer aktif menjabat biasa aja orang. Iya. Ya, karena akhirnya ternormalisasi ya. Iya, akhirnya nanti ini model-model ini akan dianggap sebagai hal-hal yang ya ternormalisasi tadi. Jadi kita sudah anggap biasa, oh tidak apa-apa. Padahal kan ini problem. Ini problem akut ini, Mas. Problem yang kalau tidak segera diatasi atau tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka berpotensi itu tadi, bahwa dalam 5-10 tahun lagi ya kita akan mengalami penderitaan yang lebih kafah dari penderitaan hari ini. Padahal sekarang udah kafah. Sekarang sudah kafah, tapi bisa lebih kafah lagi ya. Kalau istilah medisnya apa itu, Mas? Kompleksitas atau apa itu? Iya, itu penyakit yang sudah ini sudah cara menyelesaikan, mungkin bunuh aja ini. Harus bunuh kan? Ya, nah ini sulit. Nah itu. Makanya kita dibiarkan untuk hidup di dalam situasi di mana kita tidak memiliki pilihan untuk, bahkan hidup aja kita sulit pilihan untuk hidup kan. Kalau sebenarnya kan kehadiran negara itu mestinya kan memberikan rasa aman. Satu, yang kedua kesejahteraan. Iya, yang kedua adalah distribusi keadilan itu tadi. Biar sejahtera ya. Biar ada kesejahteraan. Kuncinya kan di situ kan. Ada obsesi terhadap keadilan, maka dibentuklah negara untuk menjamin bahwa sesama individu, antar individu di dalam masyarakat itu tidak memangkas hak-hak satu sama lain. Nah, tapi malah kehadiran negara saat ini justru melegitimasi. Iya, perampasan itu bahkan ditarik harta kekayaan itu hanya kepada kelompok-kelompok mereka, kepada keluarga-keluarga mereka, kekuasaan dalam bentuk ekonomi, politik maupun lain-lain. Betul sih. Saya lihat sekarang misal Ketua Karang Taruna itu keponakannya Prabowo. Iya, itulah makanya. Jadi kelompok-kelompok pemuda pun sudah mulai disusupi. Itu yang sangat berbahaya, teman-teman. Nah, kira-kira kemudian di tengah situasi yang demikian, yang lumayan akut dan kalau dibiarkan akan memakan korban dan korbannya adalah kita semua, maka apa yang bisa dilakukan oleh kaum terdidik yang belum dijinakkan ini, Mas? Model-model mahasiswa, kemudian teman-teman yang bergerak di NGO dan teman-teman yang masih peka dan peduli terhadap situasi dan keadaan rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi ini untuk sementara ini kan teman-teman ya, jaringan-jaringan yang kita anggap punya keberpihakan yang jelas ya. Artinya kan sejak awal kan sikap kita jelas ya, maksudnya siapapun apapun yang mengganggu terwujudnya keadilan maka wajib diperangi kan. Wajib diperangi. Nah, sehingga teman-teman yang kita anggap punya keberpihakan di situ atau memegang prinsip atau nilai itu, nah, itu sementara memang sedang melakukan konsolidasi untuk menguatkan gerakan. Nah, karena kekuatan gerakan ini memang perlu diorganisir lah, kelompok-kelompok yang kita anggap
belum tercemari lah ya, tercemari apa namanya limbah ya, limbah pemerintah ini kan, limbah legislatif ini ya. Nah ini sedang melakukan konsolidasi ya. Tetapi jalan keluar ini kan agak sulit. Nah, makanya saya bilang tadi tidak ada jalan keluar lain selain revolusi itu. Ini sudah gini apa mau jalan keluar apa, kita mau apa 17+8 itu sulit itu. 17+8 bukan sulit, soal itu terlalu dangkal tuntutannya. Yang pertama, yang kedua, kita tidak tahu, ini tiba-tiba sudah ada tuh, kita bangun tidur pagi-pagi sudah ada 17+8, dan ujung dari tuntutan itu konsekuensinya tidak ada. Maksudnya apabila tuntutan ini tidak terpenuhi, apa yang mesti dilakukan? Kenapa membakar gedung DPR RI, membakar istana presiden dimanapun atau apa? Tidak ada. Makanya kan ini juga kita bisa menuduh bahwa 17+8 ini ya hanya kelompok menengah ke atas saja, mereka ini para influencer ini kan. Ya, kita bisa menuduh begitu. Yang belum tentu merasakan betul penderitaan yang ada di bawah. Nyawa penderitaan yang tiap hari mengalami penindasan, kekerasan dan seterusnya ini. Nah, ini kan tidak dirasakan ya sama Jawa kelompok ini. Bisa dituduhkan begitu. Karena kita satu persatu dari isi tuntutan itu. Berarti makanya tidak ada jalan lain selain revolusi. Udah konkret itu. Hari ini, besok kita revolusi nanti. Gampang lah. Revolusi urusan ya, revolusi dulu bahwa siapa yang pimpin nanti, Imam Mahdi atau siapa, Che Guevara baru, Ali Khomeini ke siapa, itu nanti. Yang penting penderitaan ini kita cukupkan dulu.